saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Rati Handayani, SEMM, selaku dosen mata kuliah Total Quality Management, dan yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bab 8 mengenai pelatihan. Pada topik pembahasan hari ini mencakup antara lain yang pertama, pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran. Yang kedua, faktor penyebab perlunya pelatihan. Yang ketiga, proses pelatihan yang efektif. Yang keempat, pendekatan dalam pemberian pelatihan. Yang kelima, prinsip-prinsip pembelajaran. Yang keenam, penyebab kegagalan pelatihan. Dan yang terakhir, kurikulum pelatihan khusus. Pada pembahasan yang pertama, mengenai pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran. Pendidikan berbeda dengan pelatihan. Pelatihan bersifat spesifik, praktis, dan segera. Namun, pelatihan merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan lebih bersifat filosofis dan teoritis. Walaupun demikian, pendidikan dan pelatihan memiliki tujuan yang sama, yaitu pembelajaran. Di dalam pembelajaran, terdapat pemahaman secara implisit. Pada pembahasan yang kedua ini mengenai faktor penyebab perlunya pelatihan. Antara lain yang pertama, kualitas angkatan kerja yang ada. Angkatan kerja yang berkualitas adalah kelompok yang mengenyam pendidikan dengan baik dan memiliki keterampilan intelektual dasar. Yang kedua, persaingan global. Agar dapat memenangkan persaingan dalam pasar global, perusahaan harus menghasilkan produk yang lebih baik dan murah daripada pesaingnya. Yang ketiga, perubahan yang cepat dan terus-menerus. Perubahan yang cepat dan terus-menerus sangat penting untuk memperbarui kemampuan karyawan yang konstan. Kemudian yang keempat, masalah-masalah alih teknologi. Dalam hal ini dapat didukung oleh adanya karyawan yang sudah melakukan pelatihan yang memberikan kontribusi besar bagi peningkatan produktivitas. Yang terakhir, perubahan keadaan geografi. Perubahan keadaan demografi menyebabkan pelatihan dibutuhkan untuk melatih karyawan yang berbeda dari latar belakangnya. Pada pembahasan yang ketiga ini mengenai proses pelatihan yang efektif. Ketika akan melaksanakan pelatihan, setiap perusahaan dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, pelatihan macam apa yang kita butuhkan? Pendekatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan akan pelatihan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan keterampilan karyawan yang diperlukan untuk mencapai strategi kualitas perusahaan. Yang kedua, melakukan penilaian kebutuhan secara periodik untuk mengidentifikasi topik-topik yang baru. Yang ketiga, menggunakan proses identifikasi kebutuhan berkelanjutan yang meliputi evaluasi. Dan yang keempat, melakukan benchmark terhadap perusahaan lain dalam industri yang sama. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua mengenai siapa yang harus dilatih. Di antaranya ada yang pertama, manajemen eksekutif, yaitu memiliki peranan dan tanggung jawab manajemen serta perencanaan strategis operasional. Yang kedua, manajer penyelia, yaitu memperhatikan pada masalah lingkungan dan aktivitas perilaku yang mendukung 3M dan SPC. Yang ketiga, staf teknis atau profesional, yaitu ditekankan pada keterampilan pemecahan masalah dengan menggunakan alat dan teknik kuantitatif. Yang keempat, pelatih atau fasiliator, yaitu mempersiapkan pelatihan 3M atau SPC sebelum diimplementasikan dan melatih karyawan baru. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga mengenai di mana tempat pelatihannya. Pelatihan dapat dilakukan dengan menggunakan onsite dan offsite. Masing-masing terdapat keunggulannya, antara lain keunggulan dari onsite training. Yang pertama, mengurangi biaya pelatihan. Yang kedua, menghapus biaya transportasi. Yang ketiga, schedule biaya fleksibel. Dan yang keempat, mengurangi gangguan terhadap operasi sehari-hari. Sedangkan keunggulan dari offsite training, yaitu yang pertama, memberikan kesan kepada karyawan. Yang kedua, gangguan lebih sedikit. Yang ketiga, lebih sedikit interupsi. Yang keempat, educational setting yang ada lebih sesuai dengan ukuran dan komposisi kelas. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat mengenai bagaimana cara pemberian pelatihan tersebut. Ada 5 macam strategi untuk memaksimalkan sumber daya pelatihan.
yaitu antara lain yang pertama, pelatihan kualitas dari awal. Yang kedua, merancang dari yang kecil. Yang ketiga, berpikir kreatif. Yang keempat, melihat-lihat dulu. Dan yang terakhir, review and customize, atau biasa disebut pratinjau dan menyesuaikan. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir atau yang kelima, yaitu bagaimana cara mengetahui evaluasi pelatihan yang telah dilakukan. Yang pertama, pelatihan yang valid atau pelatihan yang konsisten dengan tujuan pelatihan. Yang kedua, karyawan sudah mempelajarinya apa yang diberikan. Dan yang ketiga, evaluasi tersebut menimbulkan perbedaan. Poin selanjutnya mengenai pendekatan dalam pemberian pelatihan. Ada 3 macam pendekatan pokok dalam pemberian pelatihan, yaitu antara lain yang pertama, pendekatan internal. Merupakan pendekatan yang digunakan untuk memberikan pelatihan dengan fasilitas organisasi. Yang kedua, pendekatan eksternal merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan jalan mendaftarkan karyawan pada program dan kegiatan. Dan yang ketiga, pendekatan kemitraan merupakan pendekatan yang dilakukan melalui kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan. Kemudian, poin selanjutnya mengenai prinsip-prinsip pembelajaran. Merangkum apa yang diketahui dan diterima secara luas mengenai bagaimana orang belajar, pelatih dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik bila memahami prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama, orang akan belajar sebaik-baiknya bila mereka siap untuk belajar. Yang kedua, orang belajar lebih mudah apabila apa yang mereka pelajari dapat dikaitkan dengan sesuatu yang sudah mereka ketahui. Yang ketiga, orang belajar sebaik-baiknya dengan cara setahap demi setahap. Yang keempat, orang belajar dengan melakukannya. Dan yang kelima, semakin sering seseorang menggunakan apa yang ia pelajari, semakin baik ingatan dan pemahamannya. Yang keenam, sukses dalam belajar cenderung merangsang untuk belajar lebih banyak. Dan yang terakhir, orang butuh umpan balik dengan segera dan terus-menerus untuk mengetahui apakah mereka telah belajar. Kemudian, yang poin selanjutnya mengenai penyebab kegagalan pelatihan. Tidak selamanya suatu pelatihan yang dilakukan akan berhasil. Bahkan banyak pelatihan yang gagal. Di antaranya, faktor penyebab kegagalan di antaranya ada yang pertama, pengajaran yang tidak baik. Yang kedua, materi kurikulum pelatihan yang tidak tetap. Yang ketiga, perencanaan yang jelek. Yang keempat, dana yang tidak memadai. Dan yang terakhir, kurangnya komitmen. Namun, di sisi lain, Juran di sini mengemukakan 2 penyebab utama yang lebih serius dan seringkali terjadi, yaitu antara lain yang pertama, kurangnya partisipasi manajemen dalam perencanaan. Kemudian, yang kedua, jangkauan yang terlalu sempit. Selanjutnya, poin yang terakhir mengenai kurikulum pelatihan kualitas. Kurikulum pelatihan tersebut secara ringkas diuraikan pada sebagai berikut. Yang pertama, pelatihan perencanaan kualitas mencakup topik-topik. Yang pertama, manajemen strategik terhadap kualitas. Yang kedua, kebijakan kualitas dan penyebarluasannya. Yang ketiga, alur perencanaan kualitas. Yang keempat, cara mengidentifikasi pelanggan. Dan yang kelima, perencanaan mengenai pengendalian proses. Kemudian, kurikulum pelatihan yang kedua yaitu pelatihan pengendalian kualitas. Dengan ini mencakup topik-topik. Yang pertama, manajemen strategik terhadap pengendalian kualitas. Yang kedua, umpan balik dan pengendalian kualitas. Yang ketiga, kemampuan melakukan pengendalian. Yang keempat, perencanaan mengenai pengendalian. Selanjutnya, kurikulum pelatihan yang ketiga, pelatihan perbaikan kualitas. Mencakup topik-topik antara lain yang pertama, manajemen strategik terhadap kualitas. Yang kedua, Trigori Juran. Yang ketiga, biaya akibat kualitas yang jelek. Yang keempat, konsep project by project. Dan yang terakhir, memperkirakan return on investment. Kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu pelatihan dalam Total Quality Management bukan sekedar aktivitas pelengkap, tetapi merupakan investasi strategis yang harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan baik.
Pelatihan yang terstandarisasi dan relevan akan mendukung pencapaian konsistensi kualitas, produktivitas tinggi, serta budaya kerja yang unggul dan adaptif terhadap perusahaan. Sekian presentasi pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.